Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan hadis, dan saya akan membacakan hadis Arba'in nomor 14. Adapun yang pertama yakni Imam Bukhari. Imam Bukhari atau yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 21 Juli 810 Masehi di Bukhara, yang dimana wilayah ini terdapat di Uzbekistan. Ayah beliau telah wafat sewaktu beliau masih kecil, dan beliau diurus oleh ibunya yang bernama Saleh, dan ibu beliau sangat memperhatikan pendidikan Imam Bukhari. Imam Bukhari pada usia 10 tahun telah menghafal ribuan hadis beserta sanad-sanadnya, dan pada usia 16 tahun Imam Bukhari memulai perjalanannya untuk mencari ilmu ke kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Busra, dan lain sebagainya. Adapun karangan atau karya beliau yang paling masyhur atau paling terkenal yakni Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab ini merupakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Kitab ini juga memuat hadis sekitar 7.275 hadis yang sudah melalui seleksi ketat. Dan Imam Bukhari wafat pada tanggal 1 Syawal 256 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1 September 870 Masehi. Adapun yang selanjutnya yakni Imam Muslim. Imam Muslim atau yang bernama lengkap Abu Husain Muslim bin Al-Hajj Al-Qusairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 206 Hijriah atau bertepatan pada 821 Masehi di Naisaburi. Wilayah ini sekarang terdapat di Iran di bagian timur. Beliau ini merupakan salah satu dari murid Imam Bukhari, dan beliau juga melakukan perjalanan untuk mencari suatu ilmu ke negara-negara atau ke kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan lain sebagainya. Adapun kitab beliau yang paling masyhur atau paling terkenal yakni Kitab Hadis Sahih Muslim. Kitab ini merupakan kitab yang paling sahih setelah Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab ini juga memuat hadis sekitar 7.500 hadis. Dan Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah atau bertepatan pada tahun 875 Masehi di Naisabur. Adapun yang selanjutnya yakni tingkatan hadis. Tingkatan hadis ada 4, yakni hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan yang terakhir yakni hadis maudhu. Adapun hadis sahih ini merupakan hadis yang bisa kita pakai untuk landasan suatu hukum atau sumber hukum. Hadis ini memiliki ciri-ciri yakni sanadnya bersambung, perawinya adil dan kuat hafalannya, tidak terdapat cacat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya. Adapun hadis hasan sama halnya seperti hadis sahih, namun berbeda pada bagian perawinya tidak memiliki hafalan yang kuat. Dan yang ketiga yakni hadis dhaif. Hadis dhaif yakni hadis yang lemah, hadis yang sanadnya tidak tersambung, terdapat cacat di dalamnya dan lain sebagainya. Namun hadis ini bisa dipakai untuk motivasi atau untuk kebaikan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir yakni hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis yang diada-adakan dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW dan tidak ada kebenarannya atau tanpa kebenaran. Dan hadis ini tidak dapat dipakai. Dan yang terakhir saya akan membacakan hadis Arba'in nomor 14 yang berbunyi, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in min muslimin illa bi ihda thalathi as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali ia termasuk dari salah satu 3 penyebab ini. Yang pertama yakni orang yang sudah menikah tapi berzina, yang kedua yakni jiwa dengan jiwa, maksudnya membunuh, dan yang ketiga yakni orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, dan orang yang berpisah atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're